kuasa, Allah yang sanggup melakukan setiap perkara yang besar di dalam kehidupan kami masing-masing sebagai manusia yang ada di bumi ini. Dan biarlah Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, kami tetap hidup, kami tetap percaya kepada Tuhan, mengakui Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kau buka hati kami, buka pikiran kami supaya firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami, terlebih kami lakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terpuji nama Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau pakai dia menjadi alat-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur dan sambut firman-Mu, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Shalom, selamat malam. Ini kursi tahtanya di lengser susah. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam satu teks firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-5. Surat Ibrani pasal yang ke-5. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian membaca dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Surat Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bagaimana sebenarnya kehidupan Kristen yang harus menjadi dewasa, yang harus bertumbuh, ya, harus menjadi dewasa, bertumbuh dan menjadi dewasa. Ya, ini gambar atau ilustrasi yang sering saya pakai, ya, gambar ilustrasi yang sering saya pakai, di mana ya, jadi bagaimana kita bertumbuh dalam iman, ya, bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman, itu bukanlah satu hal yang instan, ya, bukan satu hal yang instan. Tetapi benar-benar membutuhkan sebuah proses, ya. Jadi sebagai orang Kristen itu kita sejak menjadi orang percaya itu bukan hanya percaya saja, ya, bukan hanya menjadi percaya saja kepada Kristus, tetapi kita harus mengalami kelahiran baru. Kita harus mengalami kelahiran baru, lalu terus berproses sehingga menjadi seorang Kristen yang dewasa secara rohani. Karena itulah kehendak Tuhan bagi kita. Rasul Petrus menasehatkan
Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi bertumbuh. Agar supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi apa yang dimaksud dengan dewasa rohani adalah berarti menjadi serupa dengan Kristus dalam hal karakter. Jadi setiap orang percaya harus memiliki perubahan hidup. Salah satunya dalam hal karakter yang semakin menyerupai karakter Kristus. Nah, sudahkah karakter Kristus ada dan menjadi bagian dalam hidup kita sehari-hari? Memiliki buah roh, itu yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki karakter, menunjukkan atau memiliki buah roh, ya, bahwa seseorang memiliki karakter Kristus itu buah rohnya itu nampak. Jadi ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, sebagaimana dicatat oleh Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Nah, jadi ini gambar ilustrasi yang sering saya pakai bagaimana sebenarnya perubahan itu harus terjadi. Nah, firman Tuhan mencatat dengan jelas. Di dalam surat Ibrani ini kalau kita perhatikan, ya, hal mendengar, ya, hal mendengarkan itu menjadi poin penting. Jadi perubahan itu poinnya adalah mendengarkan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambar ini adalah gambar satwa, ya. Ini adalah salamander, ya, sejenis salamander dari Meksiko yang disebut, ya, namanya disebut dengan axolotl, ya, axolotl. Jadi ini merupakan satwa yang misterius yang hampir punah, yang terancam punah, ya. Jadi uniknya binatang ini, satwa ini, ya, axolotl ini adalah dia tetap bertahan seumur hidupnya dengan wujud yang mirip dengan berudu itu, ya, kecebong itu. Ya, kalau Bapak Ibu yang perhatikan anak katak itu setelah dia bermetamorfosis dari berudu, ya dari semacam seperti ikan begitu, lalu kemudian muncul kaki, ya, ya, lalu kepalanya berubah, kulitnya berubah, lalu ekornya juga mulai hilang. Itu kalau berudu atau kecebong anak katak. Ya. Nah, binatang axolotl ini, salamander axolotl ini, dia tidak pernah merubah wujudnya menjadi dewasa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat, ya bentuknya seperti ini. Dia seperti binatang yang masih bayi, yang lembek, yang lemah, ya, dan tidak merubah, ya, wujudnya untuk menjadi sempurna, menjadi tua, menjadi bertumbuh, seakan-akan harus mengalami fase-fase itu. Ya, kalau kita mau berbantah, ini kan memang Tuhan menciptakan begitu, ya. Jadi bukan dia tidak mau dewasa karena Tuhan ciptakan begitu gitu, ya. Tapi ini kan sebagai ilustrasi. Jadi bagaimana bertumbuh itu mengalami metamorfosis, mengalami transformasi, mengalami perubahan. Ya, jadi menjadi semakin dewasa. Nah, hidup manusia pasti mengalami yang namanya bertumbuh. Itu menunjukkan satu kehidupan. Ya, jadi bertumbuh. Ya, kalau bunga itu, tanaman itu hanya artificial, maka dia tidak akan mengalami perubahan, gitu ya. Kalau dia disimpan di cuaca yang bagus, warnanya akan bagus, ya. Perubahannya kalau dia dijemur, ya, sering kena matahari, maka dia akan berubah warna, gitu ya. Tapi berbeda dengan tanaman yang asli. Ya, tanaman yang asli itu bagaimanapun ditekan seperti apapun dia akan berkembang. Ya, dia akan berkembang biak, ya, mungkin bertunas gitu ya. Kalau tumbuhan itu bisa memunculkan tunas-tunas yang baru untuk menjadi
penerus generasi ya, berregenerasi menjadi banyak atau berubah menjadi besar gitu ya. Tapi pasti hal-hal yang besar seperti ini dimulai dari bentuk yang kecil dan bertumbuh. Nah, ilustrasi ini memberikan pemahaman bagi kita di dalam surat Ibrani. Penulis Ibrani ini sangat-sangat sangat-sangat memperhatikan bagaimana sebenarnya umat yang dikirimi surat ini betul-betul adalah umat yang atau jemaat atau orang Kristen yang sama sekali sukar ya untuk dapat menerima firman ya, untuk fokus atau berkeinginan atau memiliki antusias untuk bertumbuh gitu. Jadi tidak ke arah sana. Jadi hampir-hampir putus asa, bingung bagaimana memberikan motivasi supaya jemaat ini mau bertumbuh. Nah, ini juga yang menjadi kesulitan di dalam gereja atau di dalam kekristenan ya. Jadi bukan hanya sekarang ini saja, tetapi di awal-awal pertumbuhan jemaat kekristenan itu juga mengalami kesulitan atau demotivasi ya, mengalami penurunan untuk termotivasi, antusias untuk bertumbuh. Nah, ini yang dituliskan oleh penulis Ibrani, bagaimana orang-orang Kristen di zaman itu juga mengalami kesulitan ya untuk dimotivasi. Ya, sehingga dia menuliskan di ayat 11 ini menjadi kunci bagaimana sebenarnya mereka itu ingin dijelaskan kepada hal-hal yang lebih mendalam, tetapi sukar untuk dijelaskan karena memang kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Nah, rupanya kata mendengar atau mendengarkan ini ya, kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia itu mendengar dan mendengarkan ya. Kalau mendengarkan itu lebih mendalam lagi ya. Artinya mendengarkan itu dalam arti menyimak ya, konsentrasi, menyimak ya, lebih dalam, memperhatikan itu lebih dalam. Begitu ya. Jadi ini yang dihadapi oleh para rasul atau pemimpin yang ada di zaman orang-orang Yahudi ya, orang-orang Ibrani yang berdiaspora, yang terpencar dan mereka tidak mengalami pertumbuhan. Gitu ya. Nah, jadi kata mendengarkan ini sangat penting. Oleh sebab itu di surat Roma dikatakan iman itu bertumbuh karena mendengar. Ya, jadi iman itu bertumbuh karena mendengar. Jadi kalau orang menjadi lamban untuk mendengar, ya itu akan sulit mengalami pertumbuhan rohani. Ya. Nah, jadi dewasa rohani itu berarti juga orang yang bertumbuh dan mengerti ya apa kehendak Tuhan dan mau melakukan ketaatan. Jadi kita bukan hanya sekedar mahir dan paham akan isi Alkitab, namun perbuatan dan tindakan juga harus benar-benar selaras dengan firman itu. Jadi ketaatan, mengerti kehendak Tuhan dan mau melakukan ketaatan itu adalah dewasa ya secara rohani. Bukan hanya sekedar dewasa untuk mengerti ya, nanti kita akan lihat bahwa iman itu juga ada level yang mendasar, lalu bagaimana punya iman yang lebih, yang sering kali juga saya sampaikan bagaimana iman yang notisia, bagaimana iman yang asensia dan lain sebagainya. Nah, nanti ada saya berikan. Nah, perlu kita ketahui bahwa kedewasaan rohani itu tidak terjadi secara otomatis. Ya, tetapi merupakan satu proses dan butuh kedisiplinan dari kita. Oleh karena itu, latihlah dirimu beribadah, kata Rasul Paulus di dalam 1 Timotius
pasal yang keempat. Ya, di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, jadi jangan sekali-kali menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah karena kedewasaan rohani tidak terjadi secara instan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang penting. Jadi malam hari ini kita bersyukur karena kita mengambil waktu di mana kita dapat menyimak, kita dapat memberikan telinga kita untuk mendengar, ya, untuk mendengar. Jadi kalau sedikit yang didengar, maka sedikit yang akan dimengerti. Ya, tetapi semakin banyak yang didengar, maka semakin banyak yang dimengerti. Karena proses belajar itu, proses menjadi murid, ya. Proses menjadi murid itu adalah bagaimana punya telinga yang mau belajar, gitu ya. Menjadi telinga yang teachable, yang memang mau belajar. Nah, disinilah orang yang akan masuk dalam satu jalur bagaimana mereka bisa dewasa dalam kerohanian. Ya, jadi sebenarnya dampaknya akan menjadi sangat luas. Pada saat kita mau mendengar dan mau belajar itu adalah bagaimana nanti pada sisi aplikasi, ya, apa itu yang sering saya dengar, sisi aplikasi, yang apa tuh, ya, secara aplikatif, ya, aplikatif, ya. Jadi bagaimana kita bisa mengaplikasikan sesuatu tanpa mengerti sesuatu. Ya, jadi banyak orang menginginkan sesuatu yang aplikatif tapi tidak didasari dengan pemahaman yang baik, yang benar. Jadi jemaat Kristen, orang percaya akan mengalami mengalami sesuatu yang meleset di dalam mengaplikasikan sesuatu karena sebenarnya dasar pemahamannya sebenarnya tidak kuat. Ya, tidak tepat sehingga akhirnya menjadi melenceng atau enggak tepat sasaran untuk mengaplikasikan itu, ya, untuk mengaplikasikan. Maka harus berimbang, ya, mengerti kehendak Tuhan, memahami kehendak Tuhan, paham akan isi Alkitab, bagaimana kehendak Tuhan itu dan bagaimana perbuatan dan tindakan itu akan selaras, ya, akan selaras, ya. Nah, saya membaca artikel tentang mendengar itu kalau kita belajar, kalau kita lihat dalam bahasa Mandarin itu ya, Yoseba ada enggak ya Yoseba? Itu kata mendengar itu, ya. Pak Tim, Yoseba ada ya? Yoseba makan Pak, baru pulang. Oh, enggak. Saya ini enggak belajar bahasa Mandarin, saya ini takut salah gitu. Oh, enggak apa-apa ya. Pak. Iya, tapi menarik. Ya, maksud saya begini, kata mendengar itu dalam aksara Mandarin itu kata ding itu ada unsur, jadi tidak hanya satu kata, tetap tidak satu aksara, tapi beberapa aksara yang menjadi satu untuk kata mendengarkan itu. Ya, di situ ada kata telinga, ya, kata yang berarti telinga, tetapi kata telinga itu ditambahkan dengan empat lagi aksara di situ untuk kata mendengarkan. Jadi bukan hanya telinga saja, tapi ada kata se, ada kata se itu 10, lalu ada kata mu, itu enggak tahu Pak Lukas juga mungkin bisa benerin. Ya, kata mu ada kata mata, lalu ada kata yi 1 dan ada kata sin hati gitu ya. Jadi kata mendengarkan itu aksaranya bukan hanya telinga saja di situ ya. Bukan hanya telinga, tetapi ada kata 10, ada kata mata, ada kata 1, ada kata hati. Ya, aksara itu menjadi satu mendengarkan. Jadi betapa
sangat mendalamnya kata mendengarkan itu, ya, telinga yang dipakai ini secara apa tuh? Kata bendanya itu telinga itu yang memang dipakai sarana untuk mendengarkan, tapi di dalamnya itu ya ada kata 10, ada kata mata, ada kata 1, ada kata hati. Ya. Jadi bagaimana berkonsentrasi melihat satu saja sudut ya dengan kesempurnaan, dengan mata yang tertuju ke sana dan dengan hati yang tertuju ke sana. Wah, luar biasa. Ya. Jadi bagaimana kita ini menjadi lamban mendengar, itu sebenarnya seluruh konsentrasi itu tidak terarah ke sana. Ya, tidak terarah ke sana. Ya, maka sebenarnya ada program membaca Alkitab, ada program pendalaman Alkitab, ya, ada program macam-macam, ada komsel untuk apa itu semua, ya. Kata mendengarkan itu menyatukan telinga dengan kesempurnaan, dengan mata yang tertuju, dengan satu fokus, ya, dengan hati yang juga ke arah sana. Wah, itu baru menyimak betul-betul dan akan mendapatkan mendapatkan satu hal yang luar biasa di dalamnya. Nah, seperti inilah kira-kira yang diperlukan bagi orang Kristen untuk kata mendengarkan. Ya, tetapi surat Ibrani ini mengatakan, tetapi kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ya. Yang hadir saja sulit untuk mendapatkan kata ding, mendengarkan dengan seluruh kelengkapan itu saja sulit. Ya. Saya tidak berbicara tentang yang tidak hadir, yang absen, gitu ya. Ya, yang mendengarkan saja. Ya. Nah, ya kita bersyukur sebenarnya juga di masa pandemi ini kita banyak akses untuk dapat belajar mendengarkan. Ya, kata lamban mendengar ini dalam beberapa terjemahan dikatakan dengan slow to learn. Ya, slow to learn. Jadi belajarnya sangat lambat. Ya, slow to learn. Atau bisa dikatakan dengan yang too late. Ya, jadi lamban. Ya. Jadi dalam terjemahan-terjemahan itu menunjukkan satu sikap yang agak kurang bisa menghargai ya apa yang didengar itu atau mengabaikan. Ya, mengabaikan apa yang didengar. Itu. Ya. Jadi ini lamban dalam mendengar itu ya. Di dalam terjemahan lain dikatakan too lazy to understand. Jadi malas. Gitu ya. Malas untuk mendengarkan. Ya. Malas untuk mendengarkan. Atau dull of hearing. Ya. Dull of hearing. Itu jadi lamban, malas, ya, atau dikatakan tumpul, ya, dalam mendengar, tumpul dalam mendengar. Jadi tidak tajam, tumpul. Nah, ini yang menjadi persoalan, ya, bagi pertumbuhan rohani kita, ya, ya. Jadi ini sangat penting karena nanti punya efek yang akan berbeda dengan aplikasi yang akan dilakukan dalam kehidupan seorang Kristen ya untuk bertumbuh menjadi dewasa. Nah, ini mengapa orang sukar untuk bertumbuh ya, tidak bisa bertumbuh, sulit untuk bertumbuh karena orang memiliki anggapan-anggapan di dalam pemikirannya. Ya, dia sudah memiliki satu konsep ya di dalam belajar atau mendengarkan sesuatu atau untuk bertumbuh. Gitu. Jadi ini kesalahan-kesalahan yang sering saya sampaikan bagaimana orang itu punya anggapan saya akan bertumbuh dengan sendirinya. Ya. Jadi berjalannya waktu saya pasti akan bertumbuh gitu.
Ya, padahal tidak begitu. Ya, secara pengetahuan orang berpikir bagaimana kita bertumbuh dalam pengetahuan, lalu orang terbentur kepada saya nggak tahu caranya bagaimana bertumbuh. Ya, ya, dia benar-benar nggak tahu atau memang tadi itu ya, too lazy to understand, malas, tumpul untuk belajar, untuk mendengar. Ya, dari segi waktu orang seringkali mengatakan ini bukan saat yang tepat ya untuk memulai. Ya. Jadi kapan gitu ya. Lalu tentang rasa takut untuk berbuat salah. Ya, orang mau bertindak untuk maju itu orang saya takut berbuat kesalahan, membuat kesalahan, maka tidak akan bisa belajar. Ya, dalam kesempurnaan orang mengatakan saya harus menemukan cara yang terbaik untuk memulai. Ya. Ya. Jadi untuk baca Alkitab itu saya berulang-ulang mengatakan tidak usah sampai mengerti baru kita mulai. Kalau orang biasanya nggak ngerti-ngerti, sudahlah nggak usah baca Alkitab lah, baca juga nggak ngerti-ngerti gitu ya. Ya, jadi saya harus menemukan cara yang terbaik untuk memulai. Ya, gimana caranya? Nah, selain harus melangkah, mencoba. Ya, begitu juga tugas-tugas yang diberikan ya untuk saling berbagi dalam pelayanan itu ya. Pak Tim sering meminta Bapak Ibu ya mungkin dimulai dari pengurus gitu ya. Mungkin jemaat juga dimotivasi untuk terlibat dalam pelayanan. Ya. Takut salah ya. Lalu orang mengatakan saya tunggu waktunya atau saya ingin menemukan cara yang terbaik untuk memulai gitu. Sehingga begitu memulai itu langsung itu jadi hebat gitu ya. Nah, ini tidak akan pernah terjadi. Ya, tidak akan pernah terjadi. Ya. Lalu menunggu inspirasi. Ya. Jadi saya merasa belum bisa melakukan ya. Saya nunggu mood gitu ya, nunggu inspirasi. Atau kalau dibandingkan dengan orang lain ya orang lain lebih dari saya, lebih banyak yang bisa, lebih banyak yang pintar, udahlah orang lain saja. Ya. Atau orang yang berharap bahwa semua bisa dilakukan lebih mudah pada saat mengalami kesulitan, pada saat mengalami mentok sana mentok sini baru ternyata nggak mudah ya. Yang saya harapkan itu melakukannya itu dengan sangat mudah. Ternyata nggak mudah, maka dia akan menjadi orang yang tidak mau ya maju. Ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Ya. Jadi bagaimana orang itu mengerti ya tentang iman yang dihidupi itu sejauh mana. Ya, ini baru hanya sekedar contoh tentang satu poin saja tentang iman. Sebenarnya iman kita ini sampai di mana gitu ya. Ya. Untuk mengerti iman, tahap iman yang biblikal, tahap iman yang dimaksud, yang dikehendaki Tuhan, iman yang seperti apa gitu. Nah, orang tidak pernah mendalami yang penting saya percaya selesai. Padahal ya apakah kita ini percaya bisa ngelawan setan karena kita percaya? Gitu ya. Ya, ditulis dalam Alkitab, setan pun percaya, gitu ya. Bedanya apa kita sama setan? Oh, kita ini percaya bahwa ada Allah, gitu ya. Lu setan pun percaya, gitu ya. Begitu. Ya, di Yakobus pasal 2 ayat 19 itu ya. Jadi ini bentuknya kalau kita mau memahami. Oh, ternyata iman itu bukan hanya sekedar iman yang hanya dipahami secara knowledge, secara pengertian. Oh, ini iman yang bisa dipahami begitu saja ya, notisia. Ya. Tetapi butuh iman yang lebih mendalam lagi ya, butuh iman yang lebih mendalam lagi. Nah, di sana itu baru kita mau belajar lebih jauh lagi ya. Jadi bukan hanya sekedar notisia tapi asensia ya, lalu fidusia ya, lalu mungkin bisa menjadi experiensia, iman yang mengalami, iman yang betul-betul bisa tadi itu ya, bukan hanya paham tetapi bisa
ditaati, dihidupi ya sebagai pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, ini membutuhkan satu relasi ya, pertumbuhan itu ya. Tadi pagi ya Pak Syarif mengirim di grup ya tentang Ibu Natali yang menyampaikan tentang bagaimana relasi manusia dengan Tuhan itu digambarkan tentang bagaimana menciptakan ikan pada waktu Tuhan menciptakan ikan hendaklah air ya, lalu ada ikan lalu hendaklah tanah ini bumi ini menumbuhkan tumbuh-tumbuhan menumbuhkan tanaman gitu ya. Jadi ikan tanpa air tidak bisa hidup, air tanpa ikan tetap air, ikan tanpa air dia mati ya. Lalu tumbuhan juga begitu, bumi atau tanah ini tanpa tumbuhan dia tetap tanah ya, tanpa tanaman juga dia tetap tanah, tapi tanaman tanpa tanah tanpa bumi tanpa tanah dia akan mati ya. Digambarkan bagaimana relasi dengan Tuhan ya. Nah, bentuk seperti malam hari ini juga adalah bagaimana kita ingin berelasi untuk lebih dekat karena kita mendengar kesaksian, kita mendengar pujian, kita bisa diberkati mungkin tidak dengan penyampaian perenungan firman, mungkin tidak ya, tetapi melalui pujian orang bisa tersentuh ya, mendapatkan rema, mendapatkan momen di sana dan itu menolong kita untuk dapat berelasi lebih dekat dengan Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan, lebih bertambah pengenalan kita akan Tuhan. Ya, jadi butuh Tuhan, butuh manusia. Ya, Tuhan tanpa manusia dia tetap Tuhan, tapi manusia tanpa Tuhan pasti dia mati. Begitu kira-kira artikel yang disampaikan, yang dikirimkan tadi pagi. Ya, jadi butuh komunikasi, butuh kebersamaan, ya, butuh communication, butuh communion, butuh union. Akhirnya menjadi union, akhirnya menjadi satu. Ya, itu butuh proses untuk meluangkan waktu, bagaimana mengenal, mengasihi, mempercayai, mentaati, sehingga dapat memuliakan Allah. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana konsentrasi kita, bagaimana kita tertuju kepada apa dan kepada siapa, lalu hal apa yang sangat menarik perhatian. Ya, jadi bagaimana kita dapat memberi waktu lebih bersama dengan Allah. Ya, sebab peperangan rohani sebenarnya adalah bagaimana kegersangan dari kehidupan yang betul-betul sibuk itu, tetapi tidak dengan Tuhan, tanpa Tuhan. Ya, nah. Saya ingin menambahkan tentang seseorang itu memiliki kebutuhan dalam kehidupannya. Bagaimana kita harus mau mendengarkan. Ya, bagaimana kita harus memberi telinga kita untuk mendengarkan. Ini sangat penting. Ya, karena ya seperti saya dan Pak Tim dan mungkin Bapak Ibu yang juga berhadapan dengan audiens ya. Kalau saya sedang khotbah atau saya sedang mengajar, itu persoalan yang betul-betul kami inginkan itu audiens atau mahasiswa atau jemaat itu mendengarkan. Ya, mendengarkan. Itu yang kami butuhkan, ya, yang kami inginkan. Ya, sebab itu pada waktu menyampaikan sesuatu itu lalu seseorang itu tidak konsentrasi untuk mendengarkan, saya sebagai pembicara itu agak merasa bersalah. Kenapa gitu mereka tidak mau mendengarkan? Kenapa mereka tidak berkonsentrasi? Itu juga mengganggu konsentrasi kita untuk menyampaikan sesuatu karena kita juga dibawa kepada satu psikologis bahwa apa yang salah dengan saya gitu. Ya. Nah ini juga sebenarnya adalah kebutuhan psikologis manusia. Ya, kebutuhan psikologis manusia adalah bagaimana orang itu ada 4 kalau mau disimpulkan. Secara psikologis orang butuh kebebasan. Secara psikologis orang butuh dihargai. Secara psikologis orang butuh dicintai dan
secara psikologis orang butuh dilibatkan. Ya, jadi 4 hal ini yang secara psikologis orang membutuhkannya. Kebebasan, ya, dihargai, dicintai, dan dilibatkan. Nah, pada saat kita mendengarkan, paling tidak 50% kebutuhan seseorang itu sudah terpenuhi, yaitu dihargai dan dicintai. Pada saat orang diperhatikan, disimak, itu dia merasa bahwa dia dihargai dan dicintai. Nah, inilah sebenarnya saya katakan satu senjata, ya, di mana kita dapat mengambil hati orang, di mana karena kita ini sedang menuju kepada bagaimana kita menjangkau jiwa-jiwa itu. Nah, bagaimana kita juga belajar mendengarkan, bagaimana kita juga belajar untuk memperhatikan, sehingga orang merasa dihargai dan dicintai. Nah, ini yang tips yang sebenarnya kita harus miliki, sehingga paling tidak 50% kebutuhan itu selain nanti diberikan kebebasan dan dilibatkan, ya, itu jauh lebih komplit, lebih sempurna, ya, seseorang itu terpenuhi secara psikologis. Ya. Nah, kembali kepada bagaimana kita berpikir supaya telinga kita, ya, itu kita pakai untuk dapat menjadi satu bagian supaya dalam kehidupan kita ini bisa bertumbuh, ya, bisa bertumbuh. Nah, penulis Ibrani juga mengatakan seorang yang dewasa itu terlatih, indranya itu terlatih, ya, indra yang terlatih, terbiasa dengan makanan keras, ya, tidak hanya susu gitu, ya, pemikiran yang keras. Jadi indranya itu yang terlatih sehingga dapat membedakan. Ya, jadi kalau kita tidak mendengarkan dengan cermat, dengan baik, mengerti, memaknai dengan baik, maka panca indera kita tidak terlatih untuk membedakan sebenarnya mana ajaran yang baik, ajaran yang tidak baik, mana yang dikatakan dalam Ibrani, mana yang jahat dan mana yang baik. Ya, ini yang perlu kita renungkan malam hari ini. Ya, sebelum kita jauh memiliki tindakan mengaplikasikan kehidupan kerohanian kita, maka hidup kita seharusnya terlebih dulu menjadi seorang yang dewasa, ya, dalam rohani. Puji Tuhan, ya, ini firman perenungan yang bisa saya bagikan malam hari ini, ya, dan sebelum saya kembalikan ke Pak Tim atau Pak siapa yang akan memimpin, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami malam hari ini. Kami memohon biarlah hikmat Tuhan tetap menaungi kami, supaya di saat-saat kami boleh bersekutu, di saat-saat kami boleh bersama-sama di dalam ibadah, dalam persekutuan, karena kami memiliki keterbatasan untuk dapat bertemu secara langsung, dan kami melihat satu hal yang mungkin secara virtual ini juga akan mengganggu konsentrasi kami. Secara virtual ini akan banyak distorsi yang akan mengacaukan konsentrasi kami untuk dapat beribadah secara kusuk, beribadah secara serius, dan terkadang kami diganggu oleh banyak hal. Dan biarlah kami berdoa bersama-sama supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kami boleh kembali di dalam proses belajar yang lebih efektif, yang lebih bagus, karena kami boleh bersekutu secara langsung dan tidak banyak hal gangguan yang kami alami. Tetapi dalam masa-masa seperti ini tetap kami akan jalani dalam proses ibadah secara virtual, tetapi Tuhan kembalikan pemahaman kami, kesadaran kami bahwa bagaimana cara kami mendengar di dalam hidup kami ini, supaya kami dapat menambahkan
kebenaran-kebenaran firman-Mu dan terserap dengan baik sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bertumbuh, menjadi dewasa secara rohani. Kami mengucap syukur, ya, Tuhan pimpin malam hari ini semua anak-anak-Mu yang join, mereka yang dengan hati yang penuh dengan kerinduan untuk dapat menikmati persekutuan malam hari ini. Kami selanjutnya akan menaikkan doa-doa kami, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kami, sehingga seruan kami dengan hati yang penuh iman, percaya, dan penyerahan hanya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.